Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Sejumlah ibu hamil di Kabupaten Ngawi menjalani proses pendeteksian awal terhadap ada tidaknya paparan virus COVID-19. Melalui posyandu dan puskesmas terdekat, para ibu hamil ini menjalani rapid test antigen dengan maksud memaksimalkan langkah tim kesehatan dalam menghadapi masa persalinan. Seperti di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sejumlah ibu hamil mengikuti pendampingan menjelang persalinan, termasuk dengan pemberian pengetahuan terhadap asupan gizi yang seimbang bagi ibu hamil dan calon bayi. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi, Inneke Dwi Rianto Jatmiko menjelaskan, saat hamil, imunitas tubuh ibu akan mengalami penurunan. Artinya ibu hamil yang akan rentan terserang penyakit terlebih dahulu disebabkan karena infeksi. Sehingga ibu hamil harus benar-benar menjaga kondisi kesehatan sehingga bisa terhindar dari paparan virus dan penyakit lainnya. Sedangkan untuk rapid test antigen bagi ibu hamil ini tujuannya untuk screening awal. Dengan begitu dapat memudahkan tenaga kesehatan untuk mempersiapkan bagaimana nanti pada saat persalinan ibu hamil tersebut akan kemana perlu adanya penanganan khusus. Kalau total ibu hamil di Ngawi masa pandemi kemarin kurang lebihnya 2.489 kalau saya tidak salah ya data totalnya. Kemudian tujuan antigen untuk ibu hamil itu sebenarnya hanya screening awal ya, karena nanti kalau ibu hamil itu akan melahirkan, mereka juga harus melewati antigen lagi. Cuman kalau dari awal kita sudah melaksanakan ini, jadi untuk mempermudah tenaga kesehatan untuk nantinya mempersiapkan kelahiran ibu hamil itu akan kemana, itu kan juga perlu penanganan khusus. Jadi mungkin di cover dari sekarang menurut Pak Kapus Teguhan supaya mempermudah tim kesehatan nanti untuk mempersiapkan kelahiran. Kalau ada yang reaktif kemarin contohnya di Desa Semen ya Pak Kapus, itu nanti ibu hamil dihimbau untuk isoman paling tidak 10 hari, kemudian kebutuhan yang sewu makan sehari-hari itu nanti ditanggung oleh pemerintah desa lewat Bu Bidan wilayahnya, gitu, atau ibu kader yang mengantarkan untuk bahan makanannya. Jadi selama ini sudah ada yang reaktif? Sudah, kemarin di Semen ada 5 ya Pak Mudo, ada 5 yang reaktif dari 33 ibu hamil. Ya, kemarin sudah diberi pengarahan oleh Pak Kapus dan Pak Lurah untuk beliaunya isoman dulu 10 hari. Terus kemudian juga kemarin ada tindak lanjut langsung di PCR dengan Pak Mudo supaya mengetahui keluarganya ibu hamil itu ada yang lain yang positif atau enggak. Tindak lanjutnya itu kemarin. Screening awal ini di usia kehamilan berapa? Usia kehamilan 36 minggu ke atas sebetulnya. Tapi kemarin kebijakan dari Pak Kapus dan Dinas, yang ibu hamil bergejala pun juga akan di screening antigen. Sementara hal yang sama disampaikan Kepala Puskesmas Teguhan Muda Trimario yang menambahkan, jika hasil antigen ini diketahui ada yang reaktif, maka ibu hamil yang bersangkutan disarankan untuk menjalani isolasi mandiri. Di samping itu, oleh bidan desa akan terus dilakukan pemantauan terhadap perkembangan kesehatan ibu hamil, termasuk asupan makanan dan gizi yang semua akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk angka kehamilan walaupun meningkat tapi tidak signifikan. Tapi selama ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni kemarin itu alhamdulillah untuk angka kematian ibunya yang kita bisa turunkan. Jadi kuncinya kan kita program ini juga salah satunya untuk penekanan angka kematian ibu. Kenaikan kehamilannya tidak sampai 4% mas, paling nambah. Dari kemarin yang total kehamilan kita semua ada 80, ini paling ada 90-an. Selama isoman kita kan ada yang namanya tracer. Tracer itu juga melibatkan lintas sektor, baik dari TNI Polri dan juga Satgas Covid Desa. Dan itu untuk puskesmas sendiri lewat bidan desanya selalu memantau walaupun lewat
WA dan kunjungan 2 hari sekali dengan pemberian vitamin dan pemantauan minum obatnya. Oke, makanya dalam masa isoman itu diharapkan ibu hamil itu tidak terlalu banyak pikirannya. Makanya harus ada yang memberi motivasi, dalam hal ini Satgas Desa dan juga kunjungan dari bidan desa. Kalau ada yang positif di dalam HPL, kita langsung kontak ke rumah sakit yang menangani. Contohnya kalau sini kan RSU Suroto, kalau memang nanti bisa dengan RSU Suroto, maka kita bukan rujukan berjenjang. Kalau nanti Suroto tidak bisa menangani, Pemkab Ngawi sudah bermitra dengan RSUD Sudono Madiun, Magetan dan juga RS Muardi. Nah, makanya tujuannya ini tuh supaya apa? Supaya kita tahu kalau dia memang sudah positif, nanti kita carikan tempat di mana yang kira-kira pada saat dia melahirkan bisa melahirkan dengan aman. Seperti diketahui, sebenarnya untuk screening kehamilan untuk usia 36 minggu ke atas akan tetap ada kebijakan dari dinas setempat bahwa untuk ibu hamil yang bergejala juga dilakukan screening rapid test antigen juga untuk pendeteksian dini. Kabupaten Ngawi pada masa pandemi COVID-19 ini untuk total ibu hamil kurang lebih sebanyak 2.489 orang. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.